Selamat belajar teman-teman semuanya. Ini beberapa teori belajar yang saya rangkum dulu waktu PPG juga. Ini hanya ada 7 ya. Yang pertama ada psikoanalisis, tokohnya Sigmund Freud. Kalau ini saya itu selalu ngafalinya kata kuncinya. Jadi untuk psikoanalisis kata kunci yang saya pegang adalah insting, yang akhirnya memunculkan karakter permukaan anak. Jadi sesuatu yang muncul tanpa disadari, insting gitu ya. Lalu yang kedua ada etologi. Etologi ini kaitannya dengan genetik. Kita juga tahu kan kalau genetik itu membawa diturunkan ke generasi selanjutnya. Itu masuknya ke etologi. Lalu yang ketiga ada ekologi. Ini kaitannya dengan lingkungan. Ada beberapa dari mikrosistem, yaitu yang lingkungan terkecil anak, dalam hal ini contohnya keluarga. Mesosistem, tempat relasi atau dunia kerjanya. Kalau anak-anak berarti lingkungan sekolah. Ekosistem tempat berperannya berarti anak-anak dengan masyarakatnya, yaitu dengan setelah dia bersekolah di lapangan, bermain, atau berhubungan dengan tetangganya, dan lain sebagainya. Yang keempat ada behavioristik. Kalau saya untuk membedakan dengan yang lain, behavioristik ini selalu ada dua kata kunci, yaitu stimulus dan respon. Ada beberapa tokoh, ada Edward Watson, Husserl, Skinner. Semuanya itu dua kata selalu dipakai, stimulus dan respon. Yang kelima ada kognitif. Kalau kognitif ini sesuatu yang tidak nampak, beda dengan behavioristik ya. Kalau behavioristik itu sesuatu yang nampak, yang jelas, kelihatan, ditunjukkan. Kalau kognitif ini sesuatu yang dia sebenarnya berubah tapi tidak nampak kalau tidak diukur dengan apa ya, tertentu, dengan poin-poin tertentu. Kita baru bisa ukur dengan adanya apa itu, kayak kita dengan nilai atau dengan poin-poin dan sebagainya. Untuk kognitif yang terkenal ada beberapa, tapi yang saya ambil cuma dua. Ada Jean Piaget, ada Jean apa ini bacanya, Jean gitu ya. Jean P ini yang terkenal ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nanti teman-teman bisa cari. Lalu Jean ini juga membagi tahapan perkembangan anak berdasarkan usia. Ada sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional usia PAUD, operasional konkret usia SD, dan operasional formal atau abstrak 13 tahun ke atas. Ya, kita juga masuknya ke yang terakhir. Lalu yang tokoh selanjutnya ada Brunner. Ini sering diterapkan dalam pembelajaran matematika. Jadi ada inaktif, ikonik, lalu ada simbolik. Inaktif itu kita menunjukkan benda nyatanya, lalu ikonik gambar atau tiruan dari benda nyata, dan yang simbolik ya simbol dalam matematika seperti angka dan sebagainya. Yang keenam ada konstruktivistik. Ini guru itu berperan lebih kepada mediator dan fasilitator, sedangkan anak itu sudah ada pengetahuan awalnya, sudah ada yang tentu saja pengetahuan awalnya ini dipengaruhi oleh lingkungan anak, yang dari Vygotsky sendiri itu pun menyatakan kalau peserta didik di sini yang menyusun pengetahuannya sendiri dengan dasar ilmu yang dimiliki anak dari lingkungannya. Yang ketujuh ada humanistik. Humanistik itu berarti memanusiakan manusia, hubungannya dengan multiple intelligence. Jadi ada 10 itu kan. Nah, guru di sini kan tidak hanya menilai dari segi kognitif saja, tapi ada 10 yang harus kita perhatikan. Teman-teman pasti sudah lebih paham. Jadi lebih ausable, belajarnya lebih bermakna, atau humanistik ini sebenarnya kita pakai dalam RPP, yaitu dalam taksonomi Bloom dari C1 sampai dengan C6. Begitu ya teman-teman untuk sedikit rangkuman teori belajar yang dulu saya pakai dan selalu saya ingat. Jadi kalau ada menemukan soal itu, saya cari kata kuncinya dalam soal, terus saya hubungkan dengan ketujuh teori ini, karena memang yang banyak keluar itu 7 teori ini. Adapun yang lain tapi jarang, paling hanya 1-2 soal.